Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Nesli, semoga sehat selalu di bulan Ramadan ini. Insya Allah puasanya lancar, mendapatkan pahala dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan bertemu, bertatap muka dalam acara obrolan seputar Ramadan dengan tema keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bersama dengan saya Alfi Jamela dengan dua narasumber yaitu Bapak Haji Lukman dan juga Bapak Haji Edi Siswanto. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Bapak? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar Bapak puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ke-22 ya Bapak ya. Ini, ya. Berarti insya Allah nanti malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ya Pak ya. Kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Oke sahabat Nesli, pagi ini obrolan seputar Ramadan dengan tema keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Yang pertama nanti akan dibahas oleh Bapak Haji Lukman, yaitu tentang keutamaan amalan 10 terakhir di bulan Ramadan. Mangga Bapak Haji Lukman dipersilakan untuk menjelaskan. Terima kasih. Jamilah dari sahabat Nesli, mudah-mudahan sahabat Nesli semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Dan bisa menjalankan ibadah puasa sesuai dengan bagi orang-orang Muslim. Bismillah, alhamdulillah, maba'ad. Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan bagi semua kaum muslim untuk beribadah puasa, dan diwajibkan pula bagi umat-umat sebelumnya. Maka beliaulah atau ia adalah orang-orang yang bertakwa. Di dalam membahas 10 hari terakhir, keutamaan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tentunya kita sebagai orang-orang yang bertakwa ingin mencari mengetahui 10 hari terakhir itu apa saja yang ada di dalam filosofi mengatakan di situ ada sekitar 13 keutamaan di bulan suci Ramadan. Dan nanti juga akan dibahas oleh sahabat saya Pak Haji Edi, nanti ada tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Yang pertama di situ ada orang yang menginginkan di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu adalah berharap menjadi manusia yang bertakwa. Bagaimana cara sahabat Nesli menjadi manusia yang bertakwa? Tentunya yang namanya takwa beda dengan orang yang tidak bertakwa. Kalau orang yang bertakwa itu kan semua perintah Allah semuanya dijalankan. Contohnya sekarang adalah kita diwajibkan bagi semua umat muslim untuk berpuasa. Yaitu ada di dalam rukun Islam yang keempat. Ya. Barangkali sahabat Nesli masih belum paham. Dalam rukun Islam yang keempat itu kan kita wajib melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Untuk menambahkan ketakwaan itu
para sunnah-sunnah yang dijalankan atau dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, Boleh. baik sunnah yang dilaksanakan pada hari Kamis, Senin, ataupun sunnah-sunnah yang kita kerjakan hari ini besoknya tidak dikerjakan, namanya sunnah puasa bahasa sahabat muslimah, puasa Nabi Daud. Jadi yang pertama itu pengen menjadi manusia yang bertakwa. Ya, yang kedua pengen bukti ketakwaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen dijadikan bukti bagaimana sih bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi pengen menjadi orang yang bertakwa, tetapi yang kedua adalah pengen menjadikan bukti bahwa saya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sahabat Nesli diakui oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang bertakwa, tentunya dengan bukti amalan-amalan yang setiap hari kita lakukan. Terlebih sekarang adalah di bulan suci Ramadan, kita semua belajar dari 11 bulan itu. Di bulan suci Ramadan ini kita belajar untuk menjaga, pengen menjadi bukti bahwa saya adalah orang muslim yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentunya Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita di sini itu berbalik. Kita yang berpuasa, nih sahabat asli, kita suruh menghormati orang yang tidak berpuasa. Seharusnya orang yang tidak berpuasa itu kan menghormati kita yang berpuasa. Tetapi karena kita pengen diakui bahwa kita pengen dapat bukti ketakwaan kita oleh Subhanahu wa taala, zaman sekarang ini barangkali ada sahabat Nesli yang tidak berpuasa, kadang temannya itu menghormati. Bukan orang yang berpuasa dihormati orang yang tidak berpuasa. Sekarang zamannya terbalik. Mudah-mudahan sahabat Nesli tidak seperti itu. Kita menghormati orang yang berpuasa dan yang berpuasa menghormati juga kepada orang-orang yang tidak berpuasa. Ya, apalagi sahabat Nesli di sini ada non-muslim, ada yang tidak sama dengan keyakinannya oleh kita semua yang di sini. Ada orang Islam, ada yang non Muslim. Kita saling membaur dan kita di sini adalah paling rukun untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, dibebaskan sahabat Muslim. Terus yang ketiga adalah mensyukuri yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berbicara mensyukuri itu dari semuanya. Diincludekan, dikalkulasikan. Mensyukuri itu adalah mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nesli semuanya. Apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita berikan, kita harus patut bersyukur. Allah Subhanahu wa taala kan menjelaskan, siapapun orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan, maka siksa Allah sangat pedih. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum lasyadid. Itu jadi sahabat Nesli, kalau sahabat Nesli pengen kenikmatannya ditambah, berarti sahabat Nesli harus banyak bersyukur. Contohnya kita yang di sini. Kita hari ini mendapatkan untuk berbuka puasa cuma dapat puding sama kolak, berharap dapat takjil dari teman-teman. Nah, itu kita dapatnya satu. Ya kita harus syukuri karena barangkali ada orang lain yang lebih membutuhkan. Jadi kita pantas bersyukur. Minimalnya kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nesli, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu seperti itu. Yang keempat di sini, dengan keutamaan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu adalah mengasah kesabaran. Mengasah kesabaran itu apa? Bahasa mengasah tuh, Mel. Ya, mengasah kesabaran itu melatih kesabaran kita. Kemampuan hawa nafsu kita semuanya dilatih. Di bulan suci Ramadan ini, bulan penuh kemuliaan ini, kita belajar untuk melatih kesabaran. Kalau Jamila ini host kita dihina
misalkan oleh sahabat Nesli, oh Ibu Iyah Jamila ini kayaknya kurang cantik. Oh, sabar, nggak Wah, apa-apa. itu harus sabar. Itu akan mendapatkan pahala. Nah, Amin. nanti yang menghinanya itu mengurangi dosanya host Mel Jamila atau Iyah Jamila. Suka-suka Ya, aja jadi, mau manggilnya. Iya, seperti Iya, itu. aja. Ya, maklum host kita ini kan terkenal di sahabat Nesli. Jadi yang keempat itu kita mengasah kesabaran dengan kejadian apapun yang menghina diri kita, menghina alam, menghina pribadi, keluarga, ataupun komunitas kita. Kita harus dilatih, kita harus bersabar. Pak Haji Edi, misalkan ada yang ngolok-ngolokin di jalan, wah Pak Haji Edi kurang ganteng ini atau kurang gaul, ya kita harus Nggak apa-apa, menerima, ya. Nggak apa-apa, harus nggak menerima wajib. seperti Iya. itu. Tetapi Karena- dalam hal ini bukan menghina kami, menghina Bukan. ciptaan Allah. Nah ciptaannya itu, gitu. nah ini Menghina kenapa? yang menciptakan, Lagi ya, betul ya. dibalikan. Iya, kenapa mereka yang menghina itu bahasa kita mah mengurangi dosa kita, sahabat. Sahabat Nesil semuanya awas, hati-hati dengan menghina karena bukan menghina salah satu orangnya atau personnya, tetapi Betul. menghina ciptaan yang menciptakan orang yang dihina oleh kita. Makanya betapa pentingnya kesabaran atau mengasah kesabaran itu. Di bulan suci Ramadan ini kita harus pandai-pandai mengasah, melatih diri kita supaya kita berbuat sabar. Ya, Betul. Bu Jamilah. Dan yang kelima di sini terjaga dari perbuatan tercela. Sudah jelas di 10 hari terakhir menjelang berakhirnya Ramadan itu kita di sini terjaga dari perbuatan yang tercela. Menjaga dari perbuatan yang tercela. Allah akan menjaga kita. Kalau kita puasanya sempurna diinginkan oleh diri kita dan Allah akan mengabulkan, insya Allah kita dijaga dari sifat-sifat yang tercela. Barangkali Bos Jamila ingat apa itu? Kalau orang yang bisa melaksanakan sholat berarti mencegah perbuatan yang keji dan yang mungkar. Betul. Kita dijaga dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Sahabat Nesli barangkali belum tahu apa sih tercela itu. Tercela itu ya perbuatan-perbuatan yang Tidak jelek, baik, jelek. yang tidak baik, tidak disukai menghina sama tadi, Allah. dan itu juga tidak disukai kan sama Allah Iyalah, Subhanahu wa tidak taala. suka dong. Karena menghina salah satunya tadi. Nah, menghina itu berarti tadi bukan menghina kitanya, tetapi menghina yang menciptakan orang atau yang menciptakan sesuatu yang dihina oleh kita. Kang Haji. Ya, Nah, terus di samping terjaga dari perbuatan-perbuatan tercela, ya di sini juga awas sebagai ladang amal kita di bulan suci Ramadan ini. Hikmah 10 hari terakhir itu sebagai amal ladang kita. Kita diberikan kesempatan pada Allah Subhanahu wa taala dalam 1 tahun kita 1 bulan untuk berbuat baik sebagai ladang amal. Makanya para guru kita, sesepuh kita, para kiai kita sering silakan Bapak dan Ibu berusaha untuk menafkahi, untuk menghidupi keluarganya, untuk menghidupi anak dan istrinya. Tetapi sempatkan 1 bulan untuk beribadah sebagai ladang ibadah. Berhenti kita dari kegiatan-kegiatan. Dibebaskan kita mau ke luar negeri ke, umumnya kita kan sahabat Nesli kan, ada yang ke Korea, ada yang ke Jepang, ada yang kerja di luar kota, ada yang kerja di dalam negeri, ada yang kerja di hum-hum industri yang ada di kita. Tetapi dari 1 tahun itu sempatkan 1 bulan untuk menjadikan ladang ibadah kita, yaitu di bulan suci Ramadan. Haji, Ya. Haji sebagai guru, makanya kan kita sempat-sempatkan sebelum kita melakukan aktivitas kita di sini diperintahkan, dihimbau untuk tadarus kan. Tadarus, ya, Tadarus alhamdulillah. lumayan setengah jam kita untuk ladang ibadah kita, di samping kita memberikan
berbagi kepada sahabat Nesli ataupun kepada halayak umum yang ada orang-orang duafa di sekitar kita, kita diberikan untuk pribadi kita mengisi untuk ladang ibadah kita dengan tadarus. Ya, bahkan kita Apa punya sudah? rencana apa? Yaitu untuk membuat grup itu tadarus untuk Jadi kedepannya terus ya, gitu setelah Ramadan ini. setelah Ramadan ini akan dilanjutkan lagi tadarusnya. Kita buat sebagai ladang Istiqomahkan. amal kita lah gitu ya. Itu ya mohon dorongan dari teman-teman Nestle, sobat Nestle semuanya agar aktif tadarus karena Iya. sebagai Siap, umat siap. Islam. Insya Allah ya, Pak Haji ya. Itu. Di kita ini kan SMA kita ini kan sahabat Nesli banyak program-program keagamaan. Sebenarnya kalau identik sekolah umum itu sedikit mengurangi kegiatan keagamaannya, tapi di kita sebagai SMA negeri yang dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Cuing ini, Masya Allah bagus banget programnya. Iya, bukannya masalah. Guru-guru diinstruksikan Bagus. pagi hari sebelum melaksanakan kegiatan aktivitas mengajar ataupun mengawas ataupun kegiatan-kegiatan pembelajaran disunahkan atau diinstruksikan kita untuk bertadarus. Membaca Al-Qur'an. Kita alhamdulillah ya, kita sudah hampir berapa hataman nih Kang Haji? Ya sekarang sudah hampir 10 khataman. 10 hataman. Dari Mudah-mudahan beberapa- berkala bagi kita semuanya. Betul. Ini tim Dari teman-teman podcastnya, kita yang iya. ikut semuanya gitu. Mudah-mudahan sahabat Untuk Nesli mengisi juga memberikan Ramadan. contoh dari Dewan Guru semua yang ada di sini Betul. tuh sahabat Nesli Oke. kira-kira terpanggil, kira-kira mengikuti Ya jejak bahkan kita. kalau saya harapkan ya siswa kita juga buat Nestle ya silahkan membuat kumpulan-kumpulan untuk tadarus menghatamkan Ya, Al-Qur'an. dikoordinasikan. Dikoordinasikan Ya. sama OSIS-nya atau Iya. sama grup kelasnya gitu. Biar Bila perlu. nanti berkembang. Iya, bila perlu dijadwal oleh kita. Iya. Para pembina ini kebetulan bos kita ini sebagai pembina pramuka juga ini Betul, yang betul. kemarin diutus dipanggil oleh Sultan Cirebon Betul. ya, bersama saya. Iya, Ternyata alhamdulillah di sana diberi kita mengikuti kesempatan. bela negara, di sana ya kita bisa bertemu dengan Kanjeng Ya. Sultan, bisa Bertemu takdiman, dengan mencium para tangan, kita pembina bisa juga selfie-selfie dan dari kita berbagai daerah. bisa Alhamdulillah. diperkenalkan oleh seluruh Indonesia yang merasa terpanggil jiwanya. Dan kebetulan juga itu Bu Jamila di sana itu kan pas malam Jumat Kliwon ya. Ya. Iya. Biasa kita malam Jumat Kliwon Tawasulan. istighosa, Istighosa, istighosa di rumah. Betul. Awas nih, jangan sampai salah nih. Istighosa itu bukan berarti itu, Bu. Iya. Apa? Itu sahabat Nesli jangan yang jorok-jorok lah. Itu istighosa pengertiannya pengertian baik. Ya, Kita itu ibadah pengertian lah. ibadah. Jadi, nah itu tadi menjadi ladang amal kita atau ladang ibadah kita. Terus yang selanjutnya itu menjadi manusia yang Qur'ani. Dicontohkan tadi Pak Haji Edi. Pak Haji Edi ada instruksi kepala sekolah, mohon himbauan ini dikerjakan sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran ataupun tugas kita sebagai guru. Tolong tadarus. Setengah jam kita tadarus. Alhamdulillah kita ibu-ibunya antusias. Sudah semuanya. Iya, Sudah semua alhamdulillah tadi udah dikatakan Pak Haji Edi sudah 10 hataman. 10, Ya ya. alhamdulillah itu bahkan ladang ibadah kita. Tentunya apa? Kira-kira kita berharap yaitu lillahi ta'ala. Allah. Semua perbuatan kita, ladang ibadah kita berharap ini adalah lillahi ta'ala. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berharap untuk kita nanti di yaumil kiamah amalan kita ini dan Allah akan membalasnya. Mudah-mudahan sahabat Nesli bisa mengikuti jejak ini semua karena di sekolah kita adalah sekolah walaupun sekolah agamis tetapi sekolah umum tetapi kegiatannya banyak kegiatan agamaan atau kegiatan yang agamis. Masih ada waktu Oke, enggak ini? nanti ada pembicara yang kedua. Kita Boleh. kita ke Bapak Haji Edi dulu. Ya. Terima kasih Pak Haji Lukman. Sangat gamblang sekali ya penjelasannya tentang keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan mangga kepada Bapak Edi Siswanto untuk menerangkan atau menjelaskan tentang ciri atau tanda dari Lailatul Qadar itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Nestle, selamat pagi. Pada kesempatan ini dalam
Qobor ini kami diskusikan untuk menyampaikan bagaimana ciri-ciri daripada turunnya malam Lailatul Qadar. Jadi sudah disampaikan tentang apa saja keutamaan amalan-amalan yang disampaikan atau dilaksanakan 10 hari di bulan Ramadan. Tapi dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan suatu gambaran kepada kita bahwa 10 hari terakhir ini ada ciri-cirinya. Bagaimana ciri-cirinya? Bahwa amalan yang harus dilakukan pada 10 hari terakhir ini yang paling fokus adalah pernah Siti Aisyah itu menanyakan, amalannya apa ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, beriktikaf 10 hari terakhir ini. Nah, untuk apa? Untuk berdoa, berzikir, mendekatkan diri, membaca Al-Quran, merenungkan tentang kehidupan, dan menanti datangnya Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Itu malam kebaikan 1000 bulan, atau kalau dalam hitung tahun itu 83 tahun lah. Amalan yang hanya dilaksanakan dalam satu hari bisa amalan sampai 8. Berarti sangat beruntung ya Pak Haji Beruntung kalau seandainya misalnya ada kita orang mendapatkan mendapatkan malam Lailatul malam Qadar Lailatul itu. Qadar ini. Terus cirinya gimana gitu Pak Haji? Nah, Misalnya seseorang itu iya. bisa menemuinya. Jadi begini, pada 10 hari terakhir ini Lailatul Qadar ini ciri-cirinya seperti apa? Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, malam yang sering dilakukan yaitu carilah malam-malam ganjil 10 malam. Ini sudah hadis Rasulullah dari Aisyah, an Aisyata radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, nah, taharraw lailatal qadri fil witri minal asri al awakhiri min Ramadan. Berarti ada kemungkinan dong nanti malam nih. Ya, malam ganjil ya. Allah, iya. Tetapi dalam suatu ketentuan ada yang berpendapat begini, karena masing-masing berpendapat ya carilah, jangan sampai hanya satu waktu saja. Hanya tanggal 1 dan berlalu, tanggal 23, 25, 27. Ada yang mengatakan yaitu pada tanggal 27 di tahun sekarang ini. Apa rujukannya? Ini pernah dalam suatu perbincangan para sahabat. Ini suatu hadis mengatakan, demi Allah aku tahu kapan malam itu malam yang kita perintahkan oleh Rasulullah untuk menghidupkannya, yaitu malam ke-27. Hadis Muslim. Nah, ini oleh karena itu kita mencoba sobat Nisli semuanya, walaupun sudah di ciri khas tanggal 27, tapi apa salahnya ya setiap malam ganjil atau setiap malam lah 10 hari terakhir kita terus berbuat kebaikan. Tadi katanya itikaf kan? Itikaf itu apa harus di masjid aja Pak Haji? Jadi kalau yang dicontohkan oleh Rasulullah yang namanya di masjid. Kalau misalnya kayak saya nih sebagai perempuan ya. Apalagi punya anak kecil, apa harus saya keluar gitu? Anak saya tinggal. Berarti di rumah, tetapi diniati di masjid, seperti karena di masjid kayak gitu. Tidak tahu bahwa Al-Quran itu sampai pada kita yang ada di rumah. Jadi pernah ada suatu kejadian zaman dulu itu bahwa ada seorang yang membersihkan PC dan sebagainya gitu, menanti Lailatul Qadar. Sedangkan yang ada di dalam masjid semuanya berzikir. Tiba-tiba kehabisan waktu, si pembersih WC itu istilahnya itu mengeluh. Wah, udah habis waktunya. Akhirnya dimimpikan oleh seseorang bahwa malaikat Jibril membawa suatu Qadar itu kebaikan akan ditujukan, membawa amalnya siapa itu? Orang yang sedang membersihkan WC. Padahal itu adalah perbuatan membersihkan aja. Tetapi di sisi lain membersihkan itu kan bukan untuknya diri sendiri, tapi untuk orang lain yang ibadah ke masjid. Nah, itulah manfaatnya. Jadi kebahagiaan ini ya mudah-mudahan istilahnya itu walaupun perbuatan bagaimanapun ya mengena semuanya.
Kalau tadi apa sih cirinya nih ke seseorang itu sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar itu seperti apa? Misalnya ada nih yang dapat. Apakah tadi seperti harus lewat mimpi atau misalnya merasa gimana gitu badannya? Jadi begini, para ulama memberikan suatu ciri khas bahwa kalau orang sudah mendapatkan Al-Qadar itu satu kehidupannya berubah, amalannya berubah, menjadi seorang yang baik gitu. Ibadah Allah mendekatkan diri kepada Allahnya lebih baik gitu. Dan lebih khusyuk. Lebih khusyuk. Nah, itu yang paling utama itu, amalannya bagus, kehidupannya baik, kata-katanya baik. Terus dirinya tuh merasa enggak gitu kalau mendapatkan itu tuh, mendapatkan malam Lailatul Qadar tuh, merasa enggak? Ya merasakan pribadinya saja, tuh? merasakan pasti merasakan, pasti merasakan. Oleh Atau karena misalnya itu seperti kayak getaran atau sinar atau ya apa mungkin ciri kita kayak berubah, pokoknya berubah ke arah yang lebih baik lah gitu. Nah, oleh karena itu ciri-cirinya begini. Dalam kehidupan itu Rasul menyampaikan bahwa turunnya suatu Lailatul Qadar itu biasanya langit tampak bersih pada malam itu, tampak bersih. gitu? Bisa dilihatnya pada malam itu saja? Iya. Apa dari paginya nih? Pagi, Ya siang? nanti ada ciri khas yang lain itu. Awan itu sedikit, suasananya tenang, sunyi. Nah, ini berdasarkan masuk hadis bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih bersih langitnya, udaranya tidak dingin atau tidak panas. Langit tidak berawan, tidak ada hujan, bintang tidak tampak, dan pada siang harinya matahari bersinar tidak begitu panas. Nah, itu Berarti cirinya. sejuk gitu ya, Sejuk udaranya sekali. sejuk. Walaupun mataharinya tinggi ketika keluar dari arah timur itu, tapi sejuk. Hari ini Kemudian kita kedua, sejuk nggak, yang Pak? kedua Hari nanti ini sejuk dulu. nggak, Pak? Hari sejuk ini nggak? mudah-mudahan sejuk lah. Sejuk, nggak Tapi begitu sekarang panas agak ya. mendung Ya. cuacanya. Tahu sahabat Nesli Iya. di luar ini gimana ini? Nah, yang kedua, cirinya matahari tidak menyengat. Artinya beda dengan hari yang lain. Waktu Ada itu matahari tapi tidak menyengat. tidak menyengat, itu ciri-cirinya. Jadi kata Rasulullah, pagi hari dalam malam Lailatul Qadar itu terbit matahari tidak menyengat, bagaikan bejana sampai meninggi. Nah, itu kata Rasulullah yang menyampaikan. Kemudian yang ketiga, matahari pagi bersinar cahaya putih. Beda dengan yang lainnya, mataharinya putih, warnanya putih, bersih, didasarkan pada hadis Nabi bahwa malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan, dan tanda-tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit itu berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Jadi sangat bening gitu Hanya ya cahayanya aja. cahayanya. Nah, itulah ciri-ciri daripada turunnya. Jadi mudah-mudahan Sahabat kalau yang Nesli. tadi disebutkan sama Nestle itu tanggal 27. Jadi ya ini Tapi kita ya nggak siap-siap. salah ya nanti malam kita Betul. mulai. Tetapi dalam suatu kehidupan kita umpamakan sajalah. Apabila akan ada kedatangan tamu besar, pengantin lah, calon Iya. pengantin misalnya. Artinya Tamu kita itu agung. harus siap-siap. Iya, jauh-jauh hari. Jauh hari ya. harus siap-siap, betul. berpakaian bagus, bersih, wangi-wangian rumah, semuanya ditata untuk menyambut mereka kedatangannya. Nah, ketika datang, maka kita sambut dengan sebaik mungkin supaya kita mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi kalau kita tidak ada persiapan, begitu tamu datang kita hanya tidur, tidak menghormati, maka tidak ada faedah. Berarti kayak orang yang tiduran kayak gitu tuh. Ya, Ya tidak mendapat. boleh sih Tidak boleh dalam ya boleh dalam karena tidur juga berpahala, tetapi Iya. dalam hal ini Rasulullah sudah menyontohkan bahwa 10 malam terakhir, 10 hari terakhir ini kita bersungguh-sungguh lah, jangan sampai disia-siakan gitu. Ayo beribadah karena hanya 10 hari, belum tentu tahun depan apa itu kita Iya, tidak belum tentu tahu. kita menemui Iya, Ramadan betul, lagi betul. gitu ya, Pak ya. Nah, waktu itu sobat Oke. Nestle, ya mari kita ajak bersama-sama dengan obrolan ini, mudah-mudahan kita sebagai pribadi muslim, ayo mengajak teman-teman kita untuk melakukan yang terbaik di 10 hari di bulan Ramadan ini. Karena kesempatan kita tinggal berapa hari lagi sekarang tuh, coba. Kan Kalau udah itu hari yang ke-22 ya. 22. Ya, Berarti berarti 8 hari 8 lagi. hari lagi. 8 lagi. Kalau nanti misalnya lebaran terjadi pada tanggal hari Rabu ya, Tanggal Rabu 10 berarti ya ke-29 ya jatuhnya Iya. ya. Kalau hari Kamis berarti tanggal 30 ya. Maka kita Oke. kembalikan lagi kepada Oke, terima kasih Pak Haji Edi Iya. Siswanto
atas penjelasan tentang ciri dan tanda dari malam Betul. Lailatul Qadar. Iya. Semoga kita semua di sini dan sahabat Nesli bisa mendapatkan atau menemui malam Lailatul Tapi Qadar. nanti sebentar, ada Iya. satu hal tadi yang menggelitik Mhm. saya. Perbincangan Haji Lukman menyampaikan pembahasan definisi takwa. Takwa tadi, Iya, iya. yaitu beliau mengatakan tadi bahwa yang namanya takwa itu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan melarangnya. Ada salah seorang ulama yang mengkhususkan, terutama guru kita, yaitu Buya Syakur, bahwa yang namanya takwa itu kehati-hatian. Sebab orang kalau mendefinisikan menjalankan semua perintah Allah, tidak semuanya bisa menjalankan, saya yakin ada yang dilanggar. Nah, ketika saat itu menjalankan untuk bisa melaksanakan, berarti kita termasuk orang yang tidak takwa. Tapi kalau kita berhati-hati, Hati-hati. itu berarti menuju ke takwa. Nah, seperti itu. Terima kasih. Ya, Ya, setuju ya. setuju, Setuju, sepakat, ya, sepakat. sepakat. Sahabat Nesli. Bagus banget ya materi kita, tema kita pada Betul. pagi hari ini yang disampaikan oleh Bapak Edi Siswanto dan juga Bapak Haji Lukman, yaitu keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Semoga kita semua yang hadir di sini dan juga sahabat Nesli dimanapun berada, semoga kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan semoga kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Oke, Sobat Nesli, demikianlah obrolan seputar Ramadan dengan tema keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan narasumber yang hebat, terpercaya, dan pastinya mantap ya, Oke. keren sekali ya. Penjelasannya itu luar biasa gitu ya, sangat komplit, mudah dipahami, dan semoga bermanfaat untuk sahabat Nesli semuanya. Terima kasih Bapak Haji Edi Siswanto, Ya, terima makasih. kasih juga Bapak Haji Lukman, dan Sobat Nesli jangan lupa nanti like and subscribe podcast Nesli. Nesli. Jangan lupa ya, tonton terus podcast Nesli. Dari saya Alfi Jamilah, mohon maaf kurang lebihnya, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi